Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qiyal wa huwa kurhul lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari ini, di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada hari ini yaitu jalan terjal menuju bahagia. Nah, ini terkait apa Pak Ustadz? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia minat dunia ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada kesempatan ini adalah jalan terjal menuju bahagia. Setiap kita yang jalani hidup ini pasti pengen bahagia. Berbagai macam cara dilakukan supaya orang atau dia itu memperoleh kebahagiaan. Dan untuk memperoleh kebahagiaan itu terkadang kan harus melewati jalan yang tidak mudah. Maka disebut jalan terjal menuju bahagia. Kita untuk menggapai atau memperoleh sesuatu yang kita inginkan, itu bahasanya katanya tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah seperti mantranya tukang sulap bim salabim langsung jadi. Untuk mewujudkan makanan yang pagi-pagi kita buat sarapan, itu pun prosesnya kan panjang ya. Biasanya warga Jakarta dan sekitarnya rata-rata sarapan nasi uduk. Nasi uduk itu prosesnya panjang, butuh perjuangan yang melelahkan, Bu. Nasi dimasak berasal dari beras. Beras berasal dari gabah. Gabah berasal dari padi. Padi berasal dari sawah. Nanemnya lama. Cuma timbang jadi nasi uduk aja perjuangan yang terlibat berapa orang. Kerudung yang ibu pakai itu yang terlibat ribuan orang mungkin. Maka untuk menggapai sesuatu enggak ada yang instan, enggak ada yang mudah. Semuanya butuh perjuangan dan proses. Kita semua berharap dalam doa kita, idealnya kita dalam doa itu kan Rabbana atina wa fil akhirati
pengennya bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang itu kadang membayangkan saya akan bahagia kalau saya punya duit banyak. Maka ia akan mati-matian akan bagaimana cara ngumpulin duit. Sampai kalau ada yang sedekah aja, ada yang minta sumbangan untuk sedekah selalu lewat. Yang lain aja melulu. Kalau lagi duduk, kalau lagi ngaji, kotak amalnya didorong aja. Karena dia ngira kalau duit di koleksinya, di rekeningnya banyak, dia akan bahagia. Apakah benar? Wallahu alam. Ada yang menyangka kalau dia punya rumah bagus, rumah yang lantai 6 apa 7, biar kayak mall. Nyangkanya begitu, dia nanti kalau rumah saya bagus bahagia. Ya belum tentu. Nyangkanya kalau punya status sosial, punya jabatan, punya kedudukan, punya macam-macam, ngiranya dia. Apakah benar nanti bahagia? Ya tergantung dianya, bahagia apa enggak. Idealnya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sekarang kita masih berada di dunia ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar fit dunia kita ini hasanah. Hasanah di dunia tergantung dari mindset kita. Ada yang tadi itu, apakah karena duitnya, jabatannya, macam-macam itu. Lah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, untuk nanti menuju ke kehidupan kita berikutnya, yaitu di akhirat, maka doa kita wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen akhiratnya bahagia, jauh dari api neraka. Lah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Bahwa jalan menuju ke arah surga itu enggak nyaman, banyak tantangan. Tapi jalan ke arah neraka banyak yang demen karena diliputi dengan keinginan nafsu. Ramadan kita diperintahkan puasa, enggak makan, enggak minum, mulut juga dijaga. Yang biasanya jam 9 pagi tetangga dari ujung ke ujung udah beres diomongin, kalau Ramadan disuruh berhenti, berat, abot. Jam 3 pagi itu kan enak-enaknya merem ya, atau kadang malah baru bisa merem. La kok wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'asa rabbuka maqamam mahmuda. Disuruh bangun, disuruh tahajud, abot. Jalan ke surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi nafsu kita. Ngaji, enaknya kan ya merem tidur sambil megangin scroll medsos ya. Lah kok malah ngaji, abot. Duit yang harusnya dikumpulin, malah buat sedekah, abot. Berat. Maka jalan untuk menuju kebahagiaan hakiki kan di surganya Allah itu nanti. Kalau kebahagiaan dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Seneng di dunia ini kan cuma bentaran. Enak di dunia ya juga bentaran, enggak lama. Ibu umpama yang hobi traveling, enak kalau sebulan sekali, setahun sekali. Coba tiap hari, kayak supir bis travel, coba tanyain enak gak nih? Pengennya di rumah, dapat duit. Kalau kita kayak jalan-jalan enak. Maka enaknya dunia itu sementara dan terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Pak Ustadz izin bertanya, mengapa kesuksesan itu seakan-akan mudah diperoleh oleh orang lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni dari Bekasi. Mohon izin Pak Ustadz, apa definisi bahagia dalam Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa sih kesuksesan itu seakan-akan lebih mudah dicapai sama orang lain? Kayaknya kok dia gampang ya ngeraihnya gitu Pak. Kalau saya kok kayak lama banget. Nah, pertanyaan kedua, sebenarnya apa sih definisi bahagia dalam Islam? Silahkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, yang pertama, kayaknya sukses kok gampang banget sama orang itu ya. Sama kita kok susah, mau jualan kayaknya susah, orang lain kok kayaknya enak. Itulah kadang ada peribahasa itu, pelangi selalu di atas kepala orang lain. Kayaknya nggak pernah di atas kepala kita. Kayaknya sukses bahagia itu orang lain, kita enggak. Karena kita nggak tahu prosesnya masalahnya. Kita ngelihatnya itu kan ketika sudah berada di puncak kesuksesan. Tapi prosesnya mana pernah kita tahu. Kadang ketika orang mengawali proses, kadang malah kita ikut mencibir. Ya. Alah jualan kayak gitu mana laku. Begitu 5 tahun kemudian ternyata dia punya perusahaan yang awalnya dijual itu. Kita nggak ngelihat prosesnya, jatuh bangun bangkrut, ulang lagi, jatuh bangun bangkrut, ulang lagi. Kita kadang nggak tahu. Kita ngelihat orang-orang yang sukses di dunia apapun. Di dunia entertain misalnya, ngelihat artis yang kaya-kaya, duitnya banyak, enak. Kita kan nggak tahu prosesnya kayak apa. Dia ikut audisi, ikut ini, ikut itu, ikut macam-macam. Prosesnya kita nggak tahu. Kita ngelihat anak orang kayaknya kok pinter-pinter. Lah emaknya riadohnya kenceng, anaknya belajarnya kenceng. Lah kita riadoh nggak pernah. Riadoh, tahu riadoh Bu? Riadoh itu melatih diri. Kita kalau punya anak pengen rajin ya kita ngawali jadi yang rajin. Kita punya anak pengen pinter ngaji ya kita ngaji. Lah kita anak kita omel-omelin, sono ngaji, sono ke masjid ke TPA. Lah kita blas enggak. Makanya ketika ngelihat orang lain sukses, jangan cemburu. Kita ini ya tadi lebih sering melihat keberhasilannya daripada prosesnya. Coba kalau kita lihat orang-orang sukses yang ada di Indonesia ini, perjuangannya enggak mudah. Contohlah konkret, presiden sekarang itu berapa kali beliau nyalon. Coba kalau dia langsung putus asa, enggak usah lagi. Enggak jadi, tapi beliau terus berusaha. Lah kita pun seandainya punya usaha tertentu gagal, ya udah deh nggak usah lah. Oh ya udah memang gagal beneran. Tapi kalau mencoba lagi, apa sih yang kurang, apa sih yang salah, perlu bertanya, konsultasi ke orang, insya Allah akan menuai hasilnya. Kalau ibarat pepatah kan berakit-rakit, jangan sampai malah mati kemudian ya. Jangan kita selalu melihat hasilnya, tapi cobalah lihat prosesnya. Biar kita bisa termotivasi untuk bisa sukses seperti orang tersebut. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, apa tadi yang kedua kok lupa? Bahagia itu loh, apa bahagia? Kan sering ya kita yang penting bahagia. Gini-gini gak apa-apa, yang penting bahagia. Doain orang semoga bahagia. Lah bahagia itu apa? Apa orang yang terlihatannya selalu tersenyum, apakah itu tanda bahagia? Belum tentu. Orang yang kemana-mana naik mobil mewah, rumah bagus, jabatan tinggi, apakah itu bahagia? Belum tentu. Lah terus definisi bahagia itu loh apa? Dalam satu definisi, bahagia itu adalah keadaan yang dicapai dalam ketenangan
hati dan jiwa, kepuasan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta, itulah bahagia. Biar punya duit banyak, tapi kalau hati enggak tenang. Duitnya banyak, begitu ngelihat di TV rekan kerjanya ditangkap KPK, diseragamin oren, deg-degan. Karena merasa dia mendapatkan duitnya itu tidak dengan cara yang benar. Hilang ketenangannya. Walaupun dia duitnya banyak, kadang enggak tenang. Apalagi yang enggak punya duit ya. Malah tambah enggak tenang. Ya Allah. Nah, ketenangan itu yang memanage, yang mengatur adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Kita kalau mau mengukur kebahagiaan dengan orang lain, sampai mati enggak bakalan kita bisa bahagia. Bahagia itu yang menentukan kita. Dan cara paling sederhana untuk memperoleh bahagia adalah kita minimalisir keinginan kita. Insya Allah bahagia itu gampang. Orang itu kadang akan bahagia kalau punya duit 100 juta. Lah kalau enggak keuber-uber ya enggak bahagia. Cobalah bahagia walaupun punya duit 150 juta gitu umpama yuk. Ya enggak begitulah. Mencobalah untuk bahagia dan bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Kalau menyedikitkan keinginan, insya Allah mudah untuk bahagia. Lah kita makan pengennya yang mahal-mahal, ya enggak bahagia-bahagia. Tapi kalau walaupun dengan urap, tapi seger makannya, insya Allah bahagia. Dan begini, kalau saya biasanya selalu menyampaikan begini, usahakanlah mengajak orang atau menciptakan suasana bahagia yang berpotensi di situ mendapatkan atau memperoleh pahala. Artinya, usahakan orang itu bareng-bareng untuk bisa bahagia di tempat ibadah. Jangan sampai ke tempat ibadah malah ditakut-takutin. Makanya saya pribadi, walaupun ya kadang membahas tentang neraka dan lain-lain, tapi jarang banget. Begitu saya ngajar atau ngaji atau apa, yo saya usahakan jamaahnya bahagia. Udah di rumah mumet, banyak urusan, nyampe ke tempat pengajian ditakutin neraka mulu. Kapan bahagianya orang ini? Ini kadang orang baru ke masjid udah ditumbenin. Tumben lu ke masjid. Ya Allah. Di sini mah insya Allah lah ya. Ada orang baru ke masjid disalah-salahin mulu. Kalau pakai sarung kayak begitu tuh salah, dosa. Ke masjid jangan ngobrol mulu, dosa. Akhirnya dia akan pindah ke tempat maksiat sehingga dia bisa bahagia. Makanya ketika ada orang yang belum bisa seideal yang seperti kita tahu, biarkan. Ia udah datang ke masjid, udah alhamdulillah. Maka usahakan dimanapun syukur-syukur itu di tempat yang berpotensi pahala, kita menciptakan suasana bahagia. Biar orang itu betah berada di situ. Jangan sampai orang itu menemukan bahagia ketika berada di tempat maksiat. Kenapa kadang orang itu di rumah enggak betah? Ya karena di rumah dia enggak menemukan bahagia, dia betahnya ya di tempat mancing. Bahagia kalau mancing dia. Yang di rumah dipancing melulu emosinya. Lah akhirnya berangkat mancing. Lah orang akan pergi ke karaoke, ke bar. Ya kalau di rumah enggak bahagia. Coba kalau menemukan bahagia di rumah, insya Allah dia tidak akan mencari bahagia di tempat maksiat. Begitu dengan anak-anak kita ya sama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya, tetap di Ngopi Yuk.
Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu jalan terjal menuju bahagia. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Di segmen yang ketiga ini dalam episode Jalan Terjal Menuju Bahagia, bahwa kebahagiaan yang kita idamkan itu butuh diperjuangkan. Ada ungkapan yang begitu masyhur dan yang dipopulerkan oleh almarhum Kiai Zainuddin MZ. Beliau mengatakan dalam satu ceramahnya bilang begini, belajarlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Ini ungkapan kelihatannya sederhana, tapi mengandung makna memotivasi spirit kita untuk berjuang. Artinya yang pertama, belajarlah di waktu pagi. Ketika usia masih muda, manfaatkan untuk belajar semaksimal mungkin, memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Loh, kalau kayak kita udah usia segini ini, ya kan ya masih muda juga daripada tahun depan ya. Enggak, maksudnya kalau memang kita sudah di usia ini, kita motivasi anak-anak kita. Mumpung masih di usia belajar, mumpung masih di usia emas, belajarlah, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena usia-usia itulah usia yang paling efektif untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Kemudian ungkapan yang kedua, bekerjalah di waktu siang. Artinya ketika kita berada di masa usia produktif untuk bekerja, untuk berkarya, berkaryalah sebaik mungkin. Kalau bahasa orang ini jangan leda-ledi. Tahu leda-ledi, Bu? Leda-ledi itu malas-malesan. Asal punya dikit udahan, punya dikit udahan. Begitu lebaran habisin. Kayaknya hidup itu cuma sebatas lebaran. Habis lebaran pusing lagi. Akhirnya ada investasi bodong. Duit anaknya diinvestasi. Diinvestasiin, ini mak yang bawa investasi nih nah, padahal mah bodong. Kemudian makan di waktu sore, artinya kalau kita udah mau masuki usia pensiun, udah nggak produktif lagi, kita tinggal menikmati hasil belajar dan hasil kerja kita. Lah kemudian terakhir tidurlah di waktu malam, artinya kalau memang nanti suatu saat Allah menjemput kita dalam keadaan tenang karena ilmu udah bekal ada. Untuk keduniaannya udah kita raih dan kemudian untuk istirahatnya udah cukup. Artinya memanfaatkan momen dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk memperoleh bahagia tentu butuh perjuangan. Kita jangan hanya melihat ketika orang itu sudah berhasil, tapi lihatlah prosesnya. Karena tidak ada yang mudah. Dan ketika kita gagal, kita mengingat firman Allah yang begitu terkenal, inna ma'al usri yusra. Bahkan sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kalau bahasa yang sering kita dengar adalah kegagalan adalah kesuksesan yang, nah maka jangan putus asa ketika sekali gagal, cobalah yang kedua, ketiga, sampai nanti benar-benar kita sudah tidak mampu lagi. Semoga kita semua memperoleh yang kita inginkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait jalan terjal menuju bahagia ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.